wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Yuning dalam pembelajaran online anak-anak MI Pembangunan Mandiri Rancan yang tentunya sekarang masih diam di rumah walaupun dalam keadaan daring. Oke, hari ini kalian, terutama untuk anak kelas 6, ada jadwal pelajaran bahasa Inggris ya. Oleh karena itu Ibu ingin menjelaskan materi yang sudah Ibu kirimkan sebelumnya kepada WA tugas grup kelas 6. Tapi mungkin di sini ada beberapa yang kalian belum paham atau belum mengerti ya. Jadi Ibu ingin perjelas dengan adanya video ini. Ya. Oke, kita mulai ya untuk pembelajaran hari ini. Oke, good morning my students. How are you today? Okay, I'm well, thanks. And I hope you stay tuned at home and stay healthy and keep your health everywhere ya. Apalagi sekarang kalian sudah masuk 3 bulan masa pandemi ya, harus tetap menjaga kesehatan kalian di rumah ataupun di luar ya. Rajin-rajin cuci tangan dan berjemur. Hati-hati bila kalian keluar, jangan lupa gunakan masker. Oke? Oke, sebelum kita mulai ke pembelajaran, untuk membuat kalian lebih bersemangat, Ibu akan mengajak kalian semua untuk bernyanyi dulu yuk, biar semangat atau motivasi kalian belajar itu lebih meningkat, ya, biar semangat belajarnya. Nah, seperti yang kalian lihat di depan, di situ ada lagu. Judulnya Are You Sleeping? Siapa yang di rumahnya masih tidur? Ini udah jam berapa loh? Udah siang loh. Nah, ya. Sekarang kita nyanyikan. Oke, dengarkan ya. Are you sleeping? Are you sleeping? Wake up now. Wake up now. It's time for studying. It's time for studying. Don't miss it. Don't miss it. Nah, kalian bisa menyanyikannya. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan belajar daring ini ya. Kalau bisa dari pagi kalian sudah bangun, jadi nggak ketinggalan ngirimin tugasnya. Nah, ya, sekarang coba kalian lihat ke depan. Pay attention please, ya. Kalian lihat sebuah gambar di depan. Coba, what are you looking? Apa yang sedang kalian lihat? Sebuah gambar kan? I'm looking a picture. Saya sedang melihat sebuah gambar. Coba, gambar apa itu? What is she doing? Apa yang sedang dia lakukan? Lagi ngapain coba gambarnya? She is reading a book. Ya, dia sedang membaca sebuah buku. Nah, jadi hari ini kalian akan mempelajari tentang present continuous tense. Ya, present continuous tense itu salah satu tenses dalam bahasa Inggris, tapi ini bisa kalian pelajari di SD ataupun MI karena Ibu pengen kalian bisa menjawab ketika Ibu tanya, "What are you doing?" Kamu lagi apa? Ya. Jadi mempelajari materi ini bisa untuk mempermudah kalian dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan singkat seperti itu dalam belajar bahasa Inggris sehari-hari ya. Oke, di sini tujuannya ya kalian mampu untuk memahami penggunaan to be nanti dalam bentuk waktu sekarang. Kalian juga mampu merubah kata kerja untuk kalimat bentuk waktu sekarang. Juga kalian mampu untuk merubah kalimat dari yang tadinya pernyataan menjadi penyangkalan ataupun merubah jadi pertanyaan. Nah, let's study. Mari kita belajar. Kalian lihat di situ ada gambar seorang anak sedang membaca di buku di perpustakaan. Kalian lihat di situ tulisannya read. Read artinya membaca, ya. Nah, di sini ada beberapa kalimat. I'm reading in the library right now. Saya sedang membaca di perpustakaan sekarang.
Kemudian kalimat berikutnya, I am not reading in the library right now. Saya tidak sedang membaca di perpustakaan sekarang. Beda ya, kalau yang pertama sedang membaca, kalau yang kedua saya tidak sedang membaca. Ya, tuh. Lanjut, kalimat berikutnya. Ada seorang guru yang sedang mengajari murid-muridnya. Ya, di situ ada kata teach. Teach artinya mengajar. Ya. Kalimat pertama, Miss Rahel is teaching the English lesson. Bu Rahel sedang mengajar pelajaran bahasa Inggris. Dan yang kedua, Miss Rachel is not teaching in the English lesson. Bu Rahel tidak sedang mengajar pelajaran bahasa Inggris. Dan yang terakhir, kalimat ketiga, is Miss Rachel teaching the English lesson? Apakah Bu Rahel sedang mengajar pelajaran bahasa Inggris? Tentu saja kalimat pertama, kedua, dan ketiga itu memiliki arti yang berbeda. Kalau kalimat pertama itu disebut kalimat pernyataan, sering disebut kalimat positif atau positive form. Sedangkan kalimat yang kedua itu disebutnya kalimat negatif atau negative form. Dan yang ketiga itu kalimat pertanyaan, ya, yang sering disebut interrogative form. Ini semua ada di buku paket kalian loh. Kalian juga bisa membacanya sendiri. Untuk materi ini hanya ibu di sini menambahkan arti mungkin ya, kemudian juga perbedaan dari tiap kalimatnya. Kita lanjut yang ketiga. Gambar apa itu? Seorang anak sedang menyapu di kelas, ya. Di situ ada kata sweep. Sweep artinya menyapu. Ya, kalimat pertama, you are sweeping the classroom. Kamu sedang menyapu ruangan kelas. Itu termasuk kalimat positif atau kalimat pernyataan. Yang nomor dua, you are not sweeping the classroom. Kamu tidak sedang menyapu di ruangan kelas. Ya, itu disebut kalimat negatif atau negatif kalimat penyangkalan. Yang ketiga, are you sweeping the classroom? Apakah kamu sedang menyapu ruangan kelas? Itu adalah kalimat pertanyaan atau dalam bahasa Inggris disebut interrogative form. Kemudian yang terakhir kalimatnya di sini ada dua anak sedang belajar ya. Di situ ada kata study. Study artinya belajar. Ya. Kalimat pertama, we are studying at the moment. Kami sedang belajar saat ini. Seperti kalian kan, pastinya sedang belajar di rumah. Nomor dua, we are not studying at the moment. Kami tidak sedang belajar saat ini. Nah, mungkin kalian juga di rumah ada yang sudah selesai ngerjain tugasnya, ada juga yang belum. Ya. Nomor 3. Are we studying at the moment? Apakah kami sedang belajar saat ini? Ayo, kalian belajar nggak di rumah? Ya, harus dong kerjakan tugasnya, jangan sampai ketinggalan. Ya, itulah contoh kalimat dalam penggunaan present continuous tense. Nah, present continuous tense itu apa sih? Ya, itu adalah bentuk salah satu tenses dalam bahasa Inggris. Ya, bentuknya bentuk waktu untuk menceritakan peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung sekarang pada saat kita berbicara. Ya, jadi ketika orang bertanya pada kita, kamu lagi ngapain? Kamu lagi apa? Saya
lagi belajar ya. Nah, itu contohnya seperti itu. Itu disebutnya present continuous tense. Nah, dalam present continuous tense tadi Ibu sudah jelaskan ada 3 bentuk. Bentuk pertama, bentuk pernyataan atau positive form. Yang kedua, bentuk negatif atau penyangkalan. Dan yang ketiga, interrogative form atau pertanyaan. Nah, di sini contohnya kalian bisa membuat kalimat tersebut. Tentu harus tahu gimana sih cara membuat kalimatnya. Rumusnya ada loh. Jadi dalam bahasa Inggris juga ada rumusnya ternyata, bukan hanya dalam matematika ya. Di sini contoh ya, I am reading in the library right now. Di sini kita pecah pola kalimatnya. I itu artinya saya kan. I di sini yaitu sebagai subjek atau orang. Kemudian am di sini yaitu to be. Reading itu adalah kata kerja yang ditambah dengan akhiran ing. Ya. Kemudian di sini ada ciri keterangan waktu, adverb of time-nya, keterangan waktu saat menggunakan kalimat present continuous tense yaitu sekarang. Ya, now, right now, at the moment. Ya, itu seperti itu. Jadi, I'm reading in the library right now artinya saya sedang membaca di perpustakaan sekarang. Seperti kalian bisa bilang I'm studying English right now. Saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Selanjutnya, nih, ini rumus kalimat ya. Tadi Ibu udah bilang ada 3 kalimat bentuknya. Yang pertama positif, kalimat pernyataan. Ya, ini contoh kalimatnya. Jadi polanya yaitu subjek orang ditambah to be. Bu, to be itu apa sih? To be itu sebenarnya nggak ada artinya loh. Ya, kadang mungkin orang mengartikan to be itu adalah, tapi dalam kalimat present continuous tense ini to be itu nggak ada artinya, hanya saja sebagai kalimat kata pelengkap, bagian dari suatu kalimat yang ditambahkan dalam kalimat tersebut. Jadi nggak memiliki arti ya. Di sini subjek to be ditambah kata kerja berakhiran ing, kemudian objek benda. Contoh, I am doing my homework. Saya sedang mengerjakan PR saya. You are using my pen. Kamu sedang menggunakan pulpen saya. We are watching the movie. Kami sedang menonton film. They are listening to the radio. Mereka sedang mendengarkan radio. He is playing ball. Dia sedang maaf, ini bukan tidur ya, tapi ini yaitu main bola ya. Jadi he is playing ball artinya dia sedang main bola. She is cooking fried rice. Dia sedang memasak nasi goreng. Ini adalah bentuk kalimat pernyataan atau kalimat positif ya. Jadi untuk penggunaan to be sendiri yang memakai am yaitu I, yang memakai are yaitu you, we, they, dan yang memakai is adalah he atau she. Kita lanjut. Bentuk rumus yang kedua. Ini bentuk kalimat penyangkalan. Penyangkalan itu apa sih? Cirinya ada kata not atau tidak dalam bahasa Indonesia. Ya. Misal, saya sedang tidak belajar sekarang. I am not studying right now. Tuh, ya. Di sini kalian lihat pola kalimatnya. Bisa
bisa juga lihat contoh kalimatnya. Di situ contoh kalimatnya, she is drinking Coke right now. She di sini adalah subjek, is yaitu to be, drinking itu kata kerja ditambahin, Coke itu objek, right now itu keterangan waktu. Jadi she is drinking Coke right now artinya dia perempuan tidak sedang minum Coca-Cola. Jadi Coke itu Coca-Cola ya sekarang. Nah, di sini posisinya, rumusnya ada subjek, to be, kemudian not, kata kerja in, ditambah objek. Contoh, I am buying candy. Saya tidak sedang membeli permen. Ya. Yang kedua, you are not studying math. Kamu tidak sedang belajar matematika. Number 3, berikutnya, we are not eating meatball. Kami tidak sedang memakan bakso. They are not waiting their teacher. Mereka tidak sedang menunggu guru mereka. He is writing letter. Dia tidak sedang menulis surat. Berikutnya, she is baking cookies. Dia tidak sedang memanggang kue. Ini adalah pola kalimat negatif atau penyangkalan, kalimat penyangkalan. Yang berikutnya yaitu untuk kalimat pertanyaan, ya. Itu pertanyaan disebut juga interrogative form, ya. Di sini contoh kalimatnya. Nah, is he playing ball right now? Nah, kalau kalimat negatif, ciri kalimat pertanyaan, kalau tadi negatif, cirinya ada kata not, ya. Kalau sekarang kalimat pertanyaan, to be-nya ditaruh atau disimpan di depan sebelum orang atau subjek, ya. Contoh di sini, is he playing ball right now? Apakah dia sedang bermain bola sekarang? Nah, contoh lagi di sini. Kalian lihat polanya, to be dulu, kemudian orang, kemudian kata kerjanya apa, kemudian objek atau bendanya apa. Di sini contoh kalimat, are you cleaning whiteboard? Apakah kamu sedang membersihkan papan tulis? Are we washing tablecloth? Apakah kami sedang mencuci taplak meja? Are they watering flowers? Apakah mereka sedang menyiram bunga? Kemudian ini yang di depannya is, to be-nya. Is he singing a song? Apakah dia sedang menyanyi sebuah lagu? Kemudian yang terakhir, is she selling mangoes? Apakah dia sedang menjual mangga? Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat pertanyaan, ya. Tuh. Nah, oke. Sekarang waktunya kuis. Nah, Ibu di sini punya kuis. Kuis ini Ibu berikan kepada kalian. Nanti kalian kerjakan di buku tulis. Boleh jawabannya saja, hanya tinggal diberi ini bagian apa ya, bagian A, B, atau C. Terus nomor 1 isinya apa. Jangan lupa dicantumkan nama, hari, tanggal, mata pelajarannya apa, ya. Di sini kuisnya yang bagian A, kalian diminta untuk melengkapi kalimat dengan to be. To be itu yang tadi ada 3, ada is, ada am, ada are, ya. Silahkan diisi di bagian sini. Yang kedua, bagian B, itu kalian diminta untuk mengubah
yang dilakukan oleh seseorang. Itu disebut kata kerja. Ya. Nah, itu kata kerja dalam kurungnya rubah dalam bentuk present continuous tense. Tadi udah tahu ya, harus ditambah apa belakangnya, yaitu ditambah akhiran ing. Oke? Lanjut, kuis berikutnya. Kalian diminta mengubah kalimat ya ke dalam bentuk yang diminta. Nomor 1 di situ kalimatnya adalah kalimat positif atau pernyataan. Jadi kalian diisi kalimat penyangkalan atau negatifnya bagaimana, kemudian kalimat pertanyaannya juga bagaimana ya dari kalimat positif yang ada ini. Kemudian ini yang nomor 2 ya, kalimat yang adanya di sini kalimat negatif. Kalian tinggal buatkan kalimat positif dan kalimat pertanyaannya atau interrogatifnya. Sampai di sini ada yang masih kurang paham? Tak apa-apa deh, japri aja ya lewat WA kalau ada yang masih kurang paham. Oke? Kalau sudah, kalian silahkan coba kerjakan kuis yang Ibu berikan ini. Jangan lupa harus laporan. Ibu tunggu sampai jam 4 ya. Oke, jadi nanti ketika kalian masuk sekolah bertemu dengan ibu, ketika ibu tanya what are you doing, kalian harus bisa ya menjawabnya dalam bahasa Inggris ya. Misal kalian lagi baca buku, what are you doing? I am reading a book ya. Ketika kalian lagi makan snack, cemilan ya, ketika ibu tanya what are you doing? I'm eating snack ya. Atau ketika kalian belajar di kelas lagi mengerjakan apa, what are you doing? I am studying. Oke? Bisa dipahami? Mudah-mudahan kalian mengerti ya apa yang Ibu jelaskan. Kalau begitu lanjut yuk, sebelum kita menutup pelajaran biar lebih lancar dalam berbahasa Inggrisnya, kita nyanyiin dulu sebuah lagu judulnya What Are You Doing? Apa sih artinya what are you doing? Apa yang sedang kamu kerjakan atau sedang kamu lakukan ya. Lagunya sama seperti lagu yang pertama ya, lagu yang pertama tadi ya. Model lirik, mungkin lirik bisa ganti tapi nadanya sama. Di sini lagunya seperti ini. Lihat gambarnya ya. Yang pertama lagi menulis, yang kedua lagi memasak ya. What are you doing? What is he doing? I'm writing, she's cooking ya. Lanjut lagi. Ini gambarnya lagi mengajar dan sedang belajar ya. Kali ini kan kalian belajarnya bahasa Inggris. Jadi I am teaching English, you are studying English, I'm happy, you are happy. Bisa? Kita coba lagi ya. What are you doing? What is she doing? I'm writing, she's cooking. I am teaching English, you are studying English, I'm happy, you are happy. Oke? Semoga ini seperti perasaan kalian saat belajar, walaupun berdaring di rumah, kalian belajar bahasa Inggrisnya tetap happy. Oke? Ya. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah.